Perkenalkan, nama saya Ismanto Prihatin. Alamat kandang saya atau rumah saya Selondoko, Ampel, Boyolali. Nomor HP yang bisa dihubungi WA 081 353 619 423, reguler 085 865 948 606. Awal mulanya saya terjun di dunia perkambingan. Yang pertama itu saya ngikut orang tua. Yang pertama, terus kan lama-lama saya jadi suka lah dagang kayak gitu, jadi suka. Saya tuh beli dari pasar 1 atau 2 ekor awal mulanya kayak gitu. Dan saya berdiri beli kambing banyak kayak gitu udah selama 4 tahun. Saya berarti itu selama 2 tahun saya istilahnya belajar dulu. Awal mulanya itu sekitar 1 sampai 10 lah. Kalau 10 pun jarang itu, Mas. Masalahnya kan belum tafsirannya kan belum pas. Itu saya paling itu di rumah sekitar 1 atau 2 hari langsung ke pasar kayak gitu. Semisal ada yang minta, kan saya sudah punya istilahnya juragan ya, Mas. Istilahnya punya juragan itu paling di rumah habis kulaan atau habis beli dari petani kayak gitu, saya tamu di rumah 1 hari atau 2 hari, nanti ada orang yang kesini. Awal mulanya muat 10 doang. Awal mulanya muat 10, kalau sekarang sih muat 79. Kalau enggak 79, 78 ini, Mas. Gini, Mas. Karena kan itu dari hati saya pinginnya kan dagang. Kalau ternak, saya dulu sih pernah ternak, tapi kan cuma berapa kambing kayak gitu. Tapi yang gimana ya, Mas, istilahnya kalau saya ternak sambil dagang itu saya nggak mampu, jadi saya milih dagang aja. Kalau dagang itu kelebihannya ya perputarannya uang, tepat perputarannya uang. Kalau ternak kan saya harus pelihara berapa bulan, semisal 1 atau 2 bulan. Kalau untungnya sih sebenarnya lebih banyak yang ternak ya, Mas, tapi kan harus sabar sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Jawa biasa itu PE kayak gitu. Kalau bur itu kalau ada pesanan saya bisa ngelayanin, tapi kalau nggak ada pesanan saya jarang beli kayak gitu. Etawa barang juga kalau ada pesanan saya juga bisa ngelayanin. Kelebihannya Jawa Randu ya, Mas, kan kambingnya itu kan kelihatan jogrok-jogrok tinggi-tinggi Jawa Randu. Kalau dijual daerah Semarang, Jakarta kayak gitu kan lebih dominan milih yang Jawa Randu, masalah kambingnya tinggi-tinggi. Dan itu kalau dibanding sama kambing apa tadi, Mas? Etawa, bur. Iya, kalau etawa bur itu kan gimana ya, Mas, orang yang suka pelihara kambing kayak gitu. Kalau diperjualkan itu lebih cepat Jawa Randu atau PE biasa itu lebih cepat kayak gitu. Masa penjualan lebih banyak itu ya kalau mau Idul Adha kayak gini, Hamin sebulan ya mampu sekitar 400-500 ya, Mas. Per hari itu penjualan, kalau penjualan di pasar ya, Mas, kalau penjualan di pasar sekitar 20 sampai 30 di pasar. Tapi kan nanti kan ada juragan mana terus ke rumah kayak gitu. Saya kan ngobyak, Mas. Ngobyak istilahnya keliling ya, dari lingkungan. Nanti ada orang yang kesini jual, nawarin kambing, terus kambingnya sekalian dibawa ke sini kayak gitu. Keunggulannya ya, Mas, kalau kambing kayak gini itu semisal dibuat akikoh buat korban itu gajinya tidak ada. Kalau setahu saya domba itu gajinya adalah kayak gitu. Kalau masalah harganya mungkin memang lebih mahal kambing kayak gini dibanding domba. Saya sih pinginnya ya, Mas, pinginnya kan saya tetap memperluas masalah apa itu usaha ini. Ini kan saya usaha ya, memperluas usaha ini. Ya semoga aja tahun berikutnya saya bisa lebih banyak lagi dan pesanan lebih banyak. Kalau kesulitannya sih
Ya semisal nanti kalau pasaran di waktu hujan atau sepi kesulitannya kayak gitu, mungkin kan kambing keluarnya lebih sedikit, dan kambing banyak yang istilahnya meriang lah, pilek kayak gitu, tapi kan obatnya ada mas. Ya kesulitannya kayak gitu, mati ya mas. Itu kan ada kambing yang istilahnya waktu pilek atau gimana nggak langsung diobatin, tapi ada juga mas kambing sehat terus berapa hari, 1 hari atau 2 hari langsung mati juga ada. Ya mungkin itu belum rezeki lah kayak gitu kalau kambing sehat. Kalau kambing sakit itu ya harus segera. Ini pakan kayak gini mas, ini cuma apa ya, kalau daerah sini ini pakan namanya apa ini, kolonjono. Kalau di sini ijuan, sama itu apa itu, rumput lembut itu mas, rumput lembut kayak gitu. Komboran, saya menggunakan komboran hanya brand sama ketela pogo sama. Kalau saya dagang nanti, kalau saya kasih ramban, saya sebenarnya suka ramban kayak apa itu, daun nangka terus sengon kayak gitu suka. Tapi kan ya itu mas, kambing itu apa, perutnya nggak bisa anu lah, gendut. Iya, kalau kayak gini kan terus kambing suka kayak gini mas. Perawatan kalau ada yang pilek terus matanya sakit, harus disisihkan ke kandang lain terus diobatin dulu. Iya, kambing datang saya nggak berani nyuntik mas, baru datang nggak berani nyuntik. Nanti kalau udah istirahat setengah hari atau sehari baru saya berani nyuntik. Kalau kambing datang langsung disuntik apa dikasih air dimandiin, itu kambing bisa drop. Itu jatuh sama juragan itu ya juga jual. Oh berarti sama tengkulak istilahnya? Iya, kulak sama saya kayak gitu. Ungaran, Semarang, Bojo, terus Gunung Pati, Jakarta juga ada, sama Rangge. Itu Thomas yang saya sebut tadi kan istilahnya dia ke kandang dulu, kandang milihin kambing, nanti saya yang ngantar apa dia bawa mobil sendiri kayak gitu. Tiap hari saya ngelayanin pembeli, tergantung juragannya itu mintanya saya yang ngantar atau dia yang bawa mobil sendiri. Tapi kan kalau di daerah Ungaran, Semarang kayak gitu kan, dia telepon saya, mas saya minta kambing 25 ekor yang harganya sekian, saya yang ngantar ke sana. Jadi dia nggak perlu liatin kambing, nggak perlu, istilahnya saling percaya lah. Dia udah percaya sama saya, itu bekerja sama saya udah hampir 5-6 tahun ini mas. Awal mula saya dagang itu mas, belinya dari sedikit sampai sekarang istilahnya udah sampai 200 ekor, 150 ekor jual kayak gitu. Alhamdulillah kalau yang ambil dari sini, dari juragan saya mas, alhamdulillah tidak ada keluhan mas. Alhamdulillah. Itu buat peternak ya, buat peternak. Semisal mau gemukin kambing, ini kan saya mainnya kambing jantan ya mas. Menurut saya itu lebih baik beli kambing yang ruan-ruan, maksudnya jogrok dulu tapi dagingnya belum isi. Itu nanti dipelihara sampai 2 bulan atau 3 bulan itu udah masuk mas. Itu rata-rata apa untungnya itu sampai 500 per ekor kalau baik loh mas, maksudnya kalau bagus yang pelihara loh, rata-rata sudah kayak gitu. Kalau motivasi buat dagang, jangan pernah istilahnya, kadang kan ada mas orang takut dagang rugi kayak gitu, takut. Nah itu nggak mungkin jadi mas. Jadi pedagang itu harus berpikirnya jangan kayak gitu. Saya dagang rugi, saya tetap harus dagang kayak gitu, insya Allah jadi. Saya awal mula dulu juga kayak gitu, ada kambing yang mati, ada yang rugi. Tapi kan saya nggak nyerah, saya harus bisa kayak gitu.